ganda putih atau white belly sea eagle. Dengan nama ilmiahnya yaitu adalah Haliastus lepogaster ya. Ini dia sosok dari Diego dan mendarat bersama Kawi Swasta. Ini dia sosok dari Jesse Alang Laut ganda putih yang akan memantau makanan di atas tebing-tebing. Dan kita sama-sama ini dia keunikan dari alam laut merah putih dan berhasil terbang terlebih dahulu hingga di ketinggian 3000 meter dengan kecepatan terbangnya yang dapat mencapai di 115 km per jam. Dan ini dia sosok dari Jesse lebih dekat lagi ya. Jesse umurnya berapa kali itu? 5 tahun. Nah, sudah memasuki fase dewasa. Karena ketika di fase dewasa mereka akan berubah warna bulu-bulunya. Dari atas kepala, dada hingga perutnya akan menjadi putih bersih dengan kepakan sayapnya yang akan menjadi abu-abu bakat. Oke, kalau kita sampai bertemu trailer dari alam laut dada putih. Sudah siap? Oke, kalau ini dia sosok dari Ik dan juga Brooklyn. Ini dia sosok dari alam bondol yang akan mendapatkan maksanya. Ini dia sosok dari alam bondol dan wow. Oke, makasih ya. Setengah 3. Satu lagi. Ibu boleh masuk dulu? Kasih Mbak. Oke. Iya, iya. Wow. Wow. Hati ya. Sekarang. Ih, Bea. Bea. Maaf. Enggak deket kok. Cuma lewat doang. Kok dia jerit-jerit sih? Oh, ini burung apa? Wah, itu yang gede-gedenya di bawah, Papi. Yang besar-besarnya di bawah. Kita ke bawah. Kan biar lihat atasnya. Ini nanti kayaknya. Iya di sini kan? Tuh. Nanti show-nya di situ. Burung ini burung itu merak ya? Atau kasuari? Selamat datang di Interaktif Bershow Jakarta Birdland ya. Perkenalkan nama saya Mia. Saya akan menemani Anda dalam pertunjukan kali ini. Ladies and gentlemen, welcome to Interaktif Bershow Jakarta Birdland. My name is Mia and I'm your MC for this show. Kami mau tanya dulu di sini siapa yang baru pertama kali ke Jakarta Birdland? Coba angkat tangannya. Semuanya. Oke, kalau gitu kami jelaskan dulu ya. Jadi di Jakarta Birdland ini banyak sekali jenis burung. Ada yang dari Indonesia dan juga dari mancanegara. Dan kali ini kami akan tampilkan burung-burung yang interaktif dan juga pintar dari Jakarta Birdland. In Jakarta Birdland we have many kinds of bird from Indonesia and from another country. And in this show we will show you the interactive bird from Jakarta Birdland. Kira-kira sudah siap belum semuanya? Sudah. Kamu masuk lagi. Jawab sekali lagi. Are you ready? Yeay. Ready. Langsung
saja kita panggilkan burung pertama kita bersama dengan Kak Tio Kuncoro. Halo Kak Tio. Oke, Kak Tio masih semangat ya Kak ya? Masih semangat puasanya ya. Oke, masih beberapa jam lagi ya. Oke, semangat Kak. Oke, di sini Kak Tio bawa burung apa Kak? Ini yellow crested kakatu. Yellow crested kakatu atau kakatua jambul kuning kecil ya, atau kakatua lesser. Untuk penyebarannya ada di Papua Barat, endemik Indonesia ya. Oke, namanya siapa Kak? Namanya Benny. Oke, kali ini kita akan lihat penampilan Benny membuka pertunjukan interaktif bershow. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Benny. Ayo, ayo, kita tarik lagi benderanya Benny. Sedikit lagi, berhasil. Mau ngapain lagi nih Kak? Mau holiday kayak teman-teman ya. Holidaynya kayak gimana ini? Oke, gimana Benny holidaynya? Ya. Waduh. Ternyata rebahan ini ya, berjemur tapi ini mendung Kak Tio. Coba sekali lagi gimana, lihat coba Benny. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Benny. Bisa ternyata. Kenapa jangan ditiru teman-teman ya, adik-adik jangan ditiru. Nanti kecengklak maminya pusing ya. Oke, udah Benny. Udah ya, udah. Ini nggak ada mataharinya nih Benny ya. Udah. Ini keenakan ini Kak Tia. Kami juga jadi pengen rebahan di situ Kak Tia, boleh? Jangan ya, jangan nanti patah itu Kak bangkunya ya. Oke, kalau gitu berarti tepuk tangan lagi dong untuk Benny. Nanti kita ketemu teman-teman Benny yang tidak kalah pintar ya. Oke, terima kasih Benny. Bye Benny. Oke, itu dia penampilan pertama dari si Benny ya, yaitu kakatua jambul kuning kecil dari Papua Barat. Di sini kami tampilkan lagi masih dengan jenis burung kakatua, tapi ukurannya lebih besar ya. Langsung saja kita panggilkan bersama Kak Lala. Halo Kak Lala. Oke, ini lebih besar ya. Oke, ini jenis burung apa ini Kak? Kakatua Molucca. Kakatua Molucca atau Kakatua Maluku. Untuk penyebarannya ada di Ambon, Saparua, Haruku sampai Pulau Serap. Tadi namanya Benny Kak. Ini namanya siapa Kak? Ini bisa kenalan langsung. Coba kita tanya dulu ya namanya. Kira-kira namanya siapa? Siapa nama? Kakak. Siapa namanya? Raka. Betul Kak? Namanya Raka. Tepuk tangan dulu untuk Raka. Ada yang sama nggak namanya? Nggak ada, padahal kami udah punya tiket gratis Kak. Karena nggak ada, jadi kami simpen lagi. Padahal nggak ada ini Kak. Oke, sudah ada Raka. Ini Raka bisa menyebutkan namanya. Berarti betul Kak, burung kakatua bisa berbicara Kak? Kurang tepat. Lebih tepatnya apa Kak? Hanya dapat menirukan suara. Hanya dapat menirukan suara. Coba ya, kita coba dulu menirukan suara apa ini Kak Lala? Kita tebak-tebakan ya. Coba ditebak lagi suara apa? Gagak. Suara apa? Gagak. Suara apa? Coba sekali lagi. Bayi. Suara ngambek. Suara dedeknya ngambek kayak gitu ya Kak ya. Ngerengek gitu ternyata ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bisa ini suara dedeknya ternyata. Oke, tadi berarti benar ya Kak ya. Kalau burung kakatua itu tidak bisa berbicara teman-teman, tapi hanya menirukan suara saja. Jadi berbeda manusia dengan hewan. Kalau berbicara manusia Kak. Oke, kalau gitu mau ngapain lagi nih Kak? Mau joget. Oke, burungnya bisa joget ya teman-teman. Oke, sendiri aja kan? Berdua sama siapa? Oh, bertiga sama siapa? Kak Tio dan Kak Christian. Halo Kak Tio, Kak Christian. Oh, bawa burung juga. Kirain sama trenernya joget-joget Kakak. Oke, ini namanya siapa ini Kak Christian? Kak Christian, halo. Ini namanya siapa Kak? Jono. Namanya Jono. Oke, sebelah sana namanya siapa Kak Tio? Namanya siapa? Jamal. Jafar. Oh, Jamal. Sudah ada Jamal sama Jono ya. Ini jenisnya kakatua kakatua putih atau kakatua alba. Untuk penyebarannya ada di Maluku Utara. Oke, sudah siap joget belum Kak? Sudah siap, ready ya. Kalau gitu kita kasih musiknya dulu Kak Fauzan. Kita kasih semangatnya dulu, tepuk tangan dulu dong. Asik. Ini punya joget ternyata si Raka ya. Asik. Lagi gimana? Ayo Jamal. Dapat. Asik. Oh si Jono
udah ternyata. Udah ya. Jamal udah, Katio udah, Katio. Udah Jamal. Itu keterusan itu ya. Dibilang udah, ini gara-gara mendung Kak Adem ya Kak Christian ya. Oke, kalau gitu kita tanya dulu dong. Ini makanannya apa saja ini Kak Christian? Ada biji bunga matahari atau biji-bijian, apalagi Kak? Sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan. Nanti teman-teman yang mau coba kasih makan bisa setelah pertunjukan ke zona Indonesian Parade di sebelah sana ya, bersama dengan Kak Faisal. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu burung lain lagi ya. Terima kasih Kak Christian, Kak Tio dan juga Kak Lala. Bye bye. Oke, boleh direntangkan tangannya nanti ketika burungnya datang, jangan takut ya Kak ya. Oke Kakak, sudah siap belum? Sudah siap? Sudah siap. Oh nggak siap katanya. Siap nggak siap kita tampilkan burungnya ya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia burung Nuri Pelangi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk burung Nuri Pelangi. Dia sudah hadir burung Nuri Pelangi atau Perkici Pelangi atau Rainbow Lorikit. Kita lihat di sini ya. Sesuai dengan namanya seperti pelangi, warna bulunya ada warna merah, kuning, hijau dan juga biru serta paruhnya berwarna orange. Kita lihat ukuran tubuhnya, panjang tubuhnya bisa mencapai di 20 cm dengan berat tubuhnya bisa mencapai di 100 gram saja. Kita lihat juga di sini hidupnya secara berkelompok antara 5 sampai 10 ekor setiap kelompoknya. Begitu pula ketika mereka mencari makan harus berkelompok juga. Mereka dapat kita temukan di Indonesia bagian timur, di Australia sampai ke Papua Nugini atau di Pulau Solomon dan juga Pulau Vanuatu. Dan sini untuk makanannya adalah buah-buahan segar seperti jagung, ada pepaya, melon, anggur sampai pisang. Dan ketika mereka memakan jagung, tidak memakan kulitnya, melainkan akan dihancurkan terlebih dahulu kulitnya, lalu akan dimakan sari-sarinya saja atau bagian isinya saja. Kita beri tepuk tangan lagi dong untuk burung Nuri Pelangi. Sudah pegel belum Kakak? Udah pegel, boleh agak didorong aja ke depan Kakak. 1, 2, 3. Satu lagi Kakak, 1, 2, 3. Wah, masih betah itu sama kakaknya ya. Oke, lebih kuat Kakak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kakak. Silakan duduk kembali ya. Jagungnya dibawa aja oleh-oleh dari Jakarta Birdland ya Kak ya. Oke, beri tepuk tangan juga dong untuk kakaknya yang sudah berani main ya. Oke, di sini kami tampilkan lagi masih dengan jenis burung paruh bengkok yang pintar. Langsung saja kita panggilkan bersama Kak Christian dan juga Kak Lala. Oke, kita panggilkan lagi, ini dia ya, bersama trainer-trainer handal dari Jakarta Birdland. Oke, di sini ada Kak Christian. Bawa jenis burung apa nih Kak Christian? Kakatua Govin atau Kakatua Tanimbar. Sesuai dengan namanya mereka dapat ditemukan di Pulau Tanimbar di Maluku. Namanya siapa Kak? Namanya Meisa. Oke, sudah ada Meisa di sini ya. Oke, di sini sudah ada Meisa. Lalu di sebelah sana juga ada siapa nih ya? Kita kenalan dulu nih. Oke, yang sama Kak Lala ini jenisnya burung apa Kak Lala? Kakatua Gala atau Kakatua Dada Mawar ya. Nah, kenapa disebut Dada Mawar? Mereka memiliki bulu yang berwarna merah muda seperti bunga mawar. Oke, ini endemik dari Australia Kak. Namanya siapa Kak? Lexa. Namanya Lexa. Oke, sudah ada Lexa dan juga Meisa. Di sini kita mau main Kak, tapi buahnya nggak ada ini Kak. Iya, kemana buahnya kira-kira Kak Niko? Boleh diambil dulu Kak Niko? Oke, nah kita lihat di sini ya. Ini burung-burung paruh bengkok ini memiliki kebiasaan biasanya mereka akan membawa daun-daun kering ataupun ranting-ranting kecil untuk dibawa dan disusun menjadi sarangnya. Dan kita akan lihat seperti di habitat mereka ya. Mereka akan membawa buah tersebut untuk dimasukkan ke dalam lubang yang ada di tengah. Siapa paling cepat dan paling banyak, itulah pemenangnya. Setuju Kak? Setuju. Tapi kalau main kurang apa Kak? Kurang seru kalau nggak ada pendukungnya. Kita bagi dua ya Kak ya pendukungnya ya. Kita bagi dari sebelah sini, dari tengah aja. Oke, dari kakaknya sampai sebelah kanan Kak Mia jadi pendukungnya Lexa. Setuju? Setuju. Dari kakaknya sampai sebelah kiri Kak Mia jadi pendukungnya Meisa. Setuju? Setuju. Setuju. Coba kita cek sound dulu ya untuk semangatnya nih Kak Lala. Mana pendukungnya Lexa? Oke, meriah. Mana pendukungnya Meisa? Oke, kita mulai 3, 2, 1. Ayo, mana nih pendukungnya Lexa dan Meisa? Ayo. Oke, Lexa, Meisa sudah bawa 1. Oke, ini yang kedua, 2 sama. Satu lagi, siapa pemenangnya? Ayo, Lexa. Oke. Wow, permainan pertama dimenangkan oleh siapa? Lexa.
Belum panas. Alasan aja. Ini mendung kakak. Mau panasin gimana ini ya? Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan deh kak, boleh ya? Kita kasih kesempatan ya untuk si Meisa nih. Kita ganti permainannya Kak Christian. Mohon maaf kami harus naik dulu ya. Kita ganti permainannya kalau tadi pakai lubang pohon. Nah, di sini kami punya 2 buah tiang. Di sini ada tiang 1 untuk Meisa di sebelah sini, 1 lagi untuk Lexa ya. Jangan sampai tertukar. Dan juga sudah ada 3 buah lingkaran. Masing-masing harus membawa lingkaran tersebut untuk dimasukkan ke tiang ada di tengah. Siapa paling banyak dan paling cepat itulah pemenangnya. Setuju kakak? Setuju. Kita coba cek sound lagi, mana pendukungnya Lexa, mana pendukungnya Meisa. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Ayo, ayo, ayo. Oke, mana Lexa? Oke, Meisa. Meisa. Aduh, Meisa. Ya, kita lihat lagi. Oke, mana ini 1 lagi. Ayo, siapa paling banyak? Oke. Aduh. Ini gebrakan dari Meisa ya. Oke, tidak disangka-sangka ternyata. Curang. Kenapa kakak? Kenapa bunda? Ngambilnya banyak-banyak. Emang nggak boleh ya kak ya? Nggak boleh. Gimana pendukungnya Meisa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aduh. Gimana ini kak Christian? Peraturannya tadi gimana? Kita ulik dulu peraturannya. Siapa paling cepat paling banyak itulah pemenangnya. Aduh, berarti pemenangnya siapa? Meisa. Meisa. Tepuk tangan dulu untuk Meisa. Makanya kakak didengarkan baik-baik peraturannya ya. Nah, kenapa? Lexa harus dengerin dengan baik-baik ya. Aduh, Meisa aja bisa denger cepet kak. Ini berarti kerja cerdas. Kalau Lexa kerja keras. Oke. Gak apa-apa deh, berarti skornya 1 sama ya. Kita kasih babak final. Ditambah peraturan. Oke, kita kasih babak final. Peraturannya ditambah. Bawahnya 1 per 1. Setuju? Setuju. Pendukung Lexa setuju ya? Pendukung Meisa setuju ya? Setuju. Oke, kalau gitu kita main lagi kak dengan permainan yang sama ya. Pakai 3 buah lingkaran. Bawahnya 1 per 1. Siapa paling cepat itulah pemenangnya. Oke, kita cek sound lagi, mana pendukungnya Meisa. Gak ada suaranya. Ada lemas ini ya, dibilang curang. Sama sekali lagi pendukungnya Meisa. Oke, mana pendukungnya Lexa? Oke, kita mulai 3, 2, 1. Ayo. Oke, Lexa, Meisa bawa 1 per 1 ya. Oke, ayo. Oke, baru Lexa ngebut sekali. Oke, ya ini 2 sama 1 lagi. Oke. Ya, oke. Siapa pemenangnya? Lexa. Lexa, tepuk tangan dulu untuk Lexa. Aduh, kenapa kak? Oh, Lexa habis ganti oli ya. Mestinya pasti langsung bagus ya. Aduh, langsung ganti dia pakai buah ternyata ya makanannya ya. Oke, berarti nggak apa-apa deh. Pemenangnya adalah Lexa. Nanti kita main lagi ya Meisa ya. Nggak apa-apa, nanti kita kesempatan lagi kasih ya. Kasihan mukanya siapa? Muka Lexa, muka Meisa apa muka Kak Christian? Muka Kak Christian. Gak apa-apa Kak Christian, nanti kita kasih bonus ya. Bonus THR hari ini, amin. Oke, kalau gitu beri tepuk tangan dulu dong untuk burung-burungnya sudah tampil ya. Sudah ada Meisa dan juga Lexa. Nanti kita ketemu lagi dengan burung lain. Bye-bye. Oke, terima kasih kalau juga Kak Christian ya. Di sini kami tampilkan lagi masih dengan jenis burung paruh bengkok ukurannya lebih besar dan akan terbang di atas kepala Anda semua. Di sini kami minta satu bantuan orang dewasa deh. Mungkin dari sebelah sini dulu ada yang mau coba? Satu orang dewasa bersama Kak Tio. Boleh Kak Tio dipilih Kak Tio? Oke, bapaknya mau coba? Boleh berdiri saja bapak. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, sudah ada lingkaran yang dipegang Kak Tio. Oke, gimana caranya Kak Tio? Oke, dipegang. Menghadap ke depan ya bapak ya. Oke, sudah pas belum Kak Tio? Oh, kurang. Apa yang kurang? Senyumnya kurang. Oke, ditambah lagi senyumnya bapak. Sudah siap belum? Sudah siap. Disiapkan juga kamera dan videonya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Bobby. Siap-siap, ini dia sudah hadir Bobby. 3, 2, 1. Berhasil. Ditahan bapak ya. Satu lagi, siapa yang mau coba main sama Kak Lala? Ayo siapa? Oke, ayahnya lagi bakal silakan ya. Nah, kali ini ayahnya cerah-cerah ini ya. Yang sebelah sini warnanya hijau, yang sebelah sana warnanya ungu. Oke, silakan disejajarkan ya. Oke, bapak sudah siap ya bapak-bapak ya? Sudah siap? Langsung saja kita panggilkan, ini dia Bobby. Siap lagi, ini dia 3, 2, 1 dan 3, 2. Berhasil. Tepuk tangan dulu untuk Bobby. Itu dia penampilan dari Bobby si kakak tua jambu
bambu kuning besar yang asalnya dari Papua Barat. Terima kasih Bapak ya, silakan duduk kembali. Kali ini kami tampilkan lagi masih dengan jenis burung yang ukurannya lebih besar, tapi bukan lagi burung paruh bengkok. Langsung saja kita panggilkan, ini dia burung kangkareng perut putih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Cika dan juga Ciko bersama Kak Tio Kuncoro dan juga Kak Wisnu Hosa. Ini dia sudah hadir burung kangkareng perut putih atau Oriental Pit Hornbill ya, yang dapat ditemukan di Indonesia. Penyebarannya ada di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Pulau Jawa, dan di mancanegara mereka juga dapat ditemukan di India, Cina, Nepal sampai ke Semenanjung Malaysia. Untuk ukuran tubuhnya, panjangnya bisa mencapai di 70 cm dengan berat tubuhnya bisa mencapai di 1 kg. Kita tanya-tanya yuk sama Kak Wisnu. Kak Wisnu, ini makanannya apa saja Kak? Favoritnya buah-buahan. Favoritnya buah-buahan ada apa saja Kak? Anggur, Ada anggur, pepaya, melon. Satu lagi favoritnya apa? rendang. Rendang. Aduh. Kalau rendang untuk kami aja nanti ya. Oke, nggak pakai rendang teman-teman ya. Di sini kami mau minta satu orang dewasa, ada yang mau coba atau anak kecil boleh Kakak? Satu orang yang agak kecil. Kamu mau coba? Boleh sini sayang. Ayo. Oke. Oh, dari sini juga ada, nggak apa-apa, 2 orang. Ayo. Oke, di mana nih Kak Tio? Mau di sini? Di sini. Ayo, ada di sini sayang. Sini. Ayo sama kami ya. Halo. Dia bingung dia lihat burungnya ini Kak. Oke, sebelah sini ya. Nah, oke, boleh maju lagi sayang sama Kak Tio di depan. Kamu dulu ya. Oke, sebelah sini. Nah, lihatnya ke depan. Tangannya lurusin ke depan, tangan kirinya. Oke, tahan ya tangannya ya. Oke, kita lihat di sini sudah hadir ada Ciko. Oke, ditahan tangannya sayang ya. Oke, kita coba lagi ya. Tangannya ditahan ke depan. Kalau kamunya turun nanti malah sakit. Nah, oke, boleh dibantu lagi ya. Oke, ini dia ya bersama Ciko. Ini dia sambil kasih makan ya, bisa sambil kasih makan dengan cara dilempar. Kenapa sih harus dilempar? Karena mereka memiliki paruh yang panjang, sedangkan lidahnya pendek. Jadi kita membantu mereka untuk mempermudah cara mengelola makanannya. Oke, terima kasih sayang ya. Silakan duduk kembali. Kamu mau coba lagi nggak? Enggak mau, udah nyerah Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, silakan duduk kembali untuk adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi. Boleh kasih makan lagi sekali lagi? Ayo, lempar jangan ke Kak Tio ya. Nanti Kak Tio nya mangap. Puasa. Oke, 1, 2. Nungguin ya katanya. Ayo, 1, 2, 3. Oh ya, dia pelan-pelan kakak katanya gitu. Atau mau kasih? Oke, tepuk tangan dulu untuk adiknya. Terima kasih sayang ya. Silakan duduk kembali. Nah, terima kasih juga Kak Tio dan juga Kak Wisnu Hasan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kangkareng perut putih. Nah, di sini kami punya 2 buah bunga. Ada yang tahu ini bunga apa? Matahari. Bunga matahari. Bahasa Inggrisnya apa? Sunflower. Kami butuh 1 orang. Boleh, silakan sayang. Ayo ke sini yuk. Ikut sama kami ya. Oke, sini. Kamu pegang 1 ya. Oke, sini sayang. 1 lagi dari sebelah sana. Ada yang mau coba nggak? Ada. Kamu mau coba? Oh, ini aja. Oke, boleh silakan. Naik lagi sayang sama Kak Wisnu. Ayo, Kak Wisnu sama Kak Wahyu di belakang ya. Kamu naik sayang ke belakang sayang. Nah, mau kemana? Oke, mau pakai buah Kak. Oke, kamu lihat di belakang ada Kak Wahyu. Nah, oke lihat ya. Oke, kamu sini yuk. Naik sama Kak Wahyu ya. Kali ini kita akan lihat burungnya akan hinggap di bunga tersebut. Nah, sudah ada bunga matahari. Berarti harus ada biji bunga matahari. Pegangnya 2 tangan sayang ya. 2 tangan nanti boleh dibantu juga sama Kak Wahyu. Nah, kali ini kami akan tampilkan akan ada burung yang menyerupai namanya seperti sunflower dan juga warnanya mirip seperti bunga matahari. Oke, tangannya agak lebih atas lagi sayang yang perempuan. Oke, nanti dibantu sama Kak Wahyu ya. Oke, nah nanti ketika burungnya datang jangan takut, tetap dipegang dengan kuat bunganya ya. Oke, semuanya sudah siap belum? Sudah siap? Oke, langsung saja kita panggilkan, ini dia burung sankonur. Oke, bersiap, ini dia sudah hadir burung sankonur. Beri tepuk tangan dulu untuk burung sankonur. Ini dia sudah hadir burung sankonur atau parkit matahari dan menyerupai namanya seperti sunflower dan juga warnanya mirip seperti bunga matahari. Ada warna kuning, orange, hijau dan juga biru. Kita lihat ukuran tubuhnya. Panjang tubuhnya bisa mencapai di 25 cm dengan berat tubuhnya bisa mencapai di 110 gram. Mereka dapat kita temukan di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan, di semak-semak sekitar pantai. Dan juga makanannya favoritnya adalah biji-bijian seperti biji bunga matahari dan juga hidupnya secara berkelompok. Kita beri tepuk tangan lagi dong untuk burung sankonur.
Dan dengan penampilan burung sanggur di hadapan Anda semua membawa kita ke penghujung acara pada sore kali ini. Pada performance of Sanggur bring us to the end of the show. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para trainer kita yang sudah hadir di sini dan juga untuk Jakarta Birdland. Saya Mia dan para trainer harus pamit undur diri. Terima kasih atas kunjungan Anda. Thank you for your visit. Burung kakak tua terbangnya menawan. Sampai jumpa kawan. Salam jaga langit. Bye bye. Mekar dong. Dia nggak mekar. Oh, di situ banyak banget itu. Beo atau kakak tua warna-warni. Tuh burung meraknya. Nggak bukain ininya. Nggak boleh, nggak boleh. Lucu, kakinya kayak burung puyuh. Ini namanya water bird. Oh, bukan Mandarin duck. Beda. Oh, ini papi. Wow. Ini flamingo. Cakep ya, cantik banget, cantik banget. Mau masuk. Hati-hati kameranya ya. Ya kali yang putih tapi baru ada pinknya itu baru lagi lebih muda lagi. Lebih tua. Semakin tua semakin. Nah, yang di kawasan ini burung predator. Burung onta. Iya, itu burung onta. Wah, dia burung onta. Ada 3 Biasanya di gurun. basah. Ini entok mami. Itu burung pelikan. Bau ya? Bau. Wow. Halo. Ini burung parkit ya. Yes. Set. Itu apa? Nah, ya. Yes, yes, yes. Iya, tapi dia nggak bisa terbang. Soalnya apa? Ini masih siang. Lupa kalau udah malam baik itu terbang. Wow. Dia ngeliatnya kalau malam. Ini awal. Kamu di foto situ. Ini. Yuk, lihat. Nama saya Kak Fauzan dan di sini saya akan anda kurang lebih 20 menit ke depan. Dan tentunya di sini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh para trainer-trainer dari Jakarta Birdland. Dan sebelum kita mulai, Kak Fauzan mau tanya terlebih dahulu nih, siapa yang baru pertama kali ke Jakarta Birdland? Coba angkat tangannya. Nah, hampir semuanya ya. Oke, kalau gitu Kak Fauzan sedikit cerita
alam Jakarta Bertren. Jadi di Jakarta Bertren kita memiliki kurang lebih 370 ekor burung dari 72 spesies yang berbeda. Dan tidak hanya itu, di Jakarta Bertren menjadi salah satu aviari pertama di Indonesia yang menggabungkan burung paruh bengkok dengan burung-burung kicau. Bertepuk tangan dulu untuk Jakarta Bertren. Nah, di pertama kali itu di Free Fly Show Jakarta Bertren akan menampilkan burung paruh bengkok, burung rangkong, hingga burung-burung pemangsa. Maka dari itu kali ini Kapolda dibawakan kembali untuk tidak ada lagi yang membuka makanannya dan tidak ada lagi yang berpindah tempat duduk, karena nantinya burung-burung akan tempat terbang di atas kepala kita semua. Setuju semuanya? Setuju. Setuju. Oke, kalau setuju kita akan tayangkan terlebih dahulu trainer-trainer yang akan menemani kita. Beri tepuk tangan untuk Kak Christian dan juga Kak Wisnu Osa. Halo Kak Wisnu. Halo Kak Christian. Nah, ini dia trainer-trainer taman dari Jakarta Bertren ya. Oke, kalau bisa langsung diposisikan di atas sana, karena kali ini Kak Bosan akan tampilkan burung paruh bengkok pertama kita yang berasal dari Indonesia. Oke, kalau gitu bertepuk tangan untuk keluarga Kakak Tua. Wow, sudah hadir di hadapan kita. Di depan kita sudah ada Kakak Tua Jambul Kuning atau Yellow Crescent Kakadu. Tapi sama-sama juga di sini mereka berasal dari Indonesia, dapat ditemukan di Maluku Utara hingga Sulawesi Selatan. Dan bisa sama-sama juga di atas sana ada Kakak Tua Putih atau Kakak Tua Umbrella ya. Kenapa? Karena mereka ketika jambulnya ditegakkan maka akan terlihat seperti payung. Dan mereka ini berasal dari Indonesia. Dan ketika untuk makanan dari burung paruh bengkok pertama kita itu ada biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan hingga sayur-sayuran. Dan ketika mereka memakan biji-bijian, mereka hanya mengambil isinya saja dan kulitnya tetap dibuang. Dan di Jakarta kita memiliki 7 jenis kakak tua dari 7 jenis yang tersebar di Indonesia. Bertepuk tangan lagi untuk keluarga kakak tua. Dan burung kakak tua terkenal burung yang sangat atraktif ya. Maka tentu kali ini Kak Fauzan butuh satu penonton dewasa yang mau bermain bersama Kak Niko di atas sana. Boleh siapa Kak Niko? Beri pilih. Oh udah ada itu bapaknya. Oke, silakan caranya gimana Kak Niko? Caranya cukup mudah saja, cukup dipegang lingkarannya ya. Karena kita akan melihat sosok dari Robi yang sudah hadir di sini bersama Kak Wisnu Asam, dan sosok dari Robi akan melewati lingkaran yang sudah dipegang bapaknya. Dan di sana sudah ada Kak Christian yang sudah menanti sosok dari Robi. Ini dia dari Robi. Dan apakah benar sudah? Wow, ternyata di atas lingkarannya ya. Kita akan panggil lagi sosok dari Robi. Ini dia bersama Kak Christian di atas sana ya. Nah, kita akan melihat lagi apakah Robi akan melewati lingkarannya kembali. Ini dia sosok dari Robi bersama Kak Wisnu Hosam. Nah, ternyata ke atas sana terlebih dahulu ya. Nah, kita masih menantikan kembali sosok dari Robi, keluarga dari kakak tua. Dan wow, masih hinggap di atas lingkarannya. Oke, kalau gitu untuk ayahnya kita bermain lagi. Boleh lingkarannya ditaruh terlebih dahulu. Nah, di sini Kak Fauzan ada bunga mawar. Oke, sekali lagi Bu Ayah, bermain lagi di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Oke, kita ke sebelah sini. Kita bermain lagi. Oke, sebelah sini. Nah, hop. Dan bunga mawarnya dipegang dan diletakkan ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Dikatasin bunganya. Nah, oke ya. Seperti itu. Karena nantinya kita akan panggilkan sosok dari burung kakak tua kembali dan akan membawa bunga mawar yang sudah dipegang bapaknya. Sudah siap Bapak? Sudah siap ya. Untuk bundanya boleh duduk terlebih dahulu. Yang masih berdiri di area tribun, bunda berbaju ungu. Oke, duduk terlebih dahulu ya. Oke, kalau gitu kita akan melihat burung kakak tua tidak hanya hinggap di jendela, karena burung kakak tua hinggapnya di tangan. Ini bersama Alung. Dan kita sama sosok dari Alung dan hinggap. Kita lihat sama-sama sosok dari Alung akan membawa bunga mawar ini ya, untuk dikembalikan ke Katio Kuncoro. Dan apakah berhasil kita sama-sama dan berhasil? Tepuk tangan dulu ya untuk keluarga kakak tua. Terima kasih bapaknya sudah membantu ya. Nah, itu dia penampilan dari keluarga kakak tua. Dan kali ini kamu sangat tampil
menampilkan kembali burung paruh bengkok, namun kali ini mereka berasal dari mancanegara. Dengan keunikannya mereka memiliki warna bulu-bulunya yang sangat indah. Oke, kali ini langsung tanya dia bersama American Macao. Ini dia sosok dari Dirga dan juga Marquez. Ya, ini dia yang sudah ada di tribun utama kami ya. Nah, ini dia sosok dari Dirga dan juga Marquez dengan jenisnya itu Green Wings Macao atau sayap hijau. Dan sebenarnya burung American Macao berarti mereka berasal dari mancanegara. Dapat ditemukan di Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Dan mereka memiliki panjang tubuhnya yang dapat mencapai di 95 cm dengan berat badannya yang dapat mencapai di 1.800 gram. Maka dari itu burung American Macao dinobatkan sebagai burung paruh bengkok terbesar di dunia. Bertepuk tangan lagi untuk burung American Macao. Dan mereka dapat menghasilkan 2 hingga 3 butir telur dengan masa pengaramannya yang dapat mencapai di 28 hari lamanya. Dan di Jakarta kita memiliki 4 jenis burung American Macao yang sudah ada di sini, itu Green Wings Macao. 3 lagi ada di dalam aviari kami, yaitu ada Blue and Gold Macao, Scarlet Macao, dan 1 lagi ada Hans Macao. Kita bertepuk tangan terakhir kali dari burung American Macao. And bye-bye. Wah, itu dia penampilan dari burung American Macao ya. Nah, kali ini kita akan kembali lagi ke Indonesia, karena di Indonesia akan kaya dengan satwa-satwanya yang sangat unik. Dan kali ini kamu akan tampilkan burung dengan keunikannya mereka memiliki paruhnya yang sangat panjang. Oke, kalau itu siapkan kamera dan videonya, kembali kita panggil dia bersama Rangkong Julang Emas. Ini dia sudah hadir 2 ekor di hadapan kita. Di depan kita sudah ada burung Rangkong Julang Emas yang berasal dari Indonesia ya. Dapat ditemukan di Kalimantan, Sumatera, Jawa hingga ke Pulau Bali. Nah, ini dia burung Rangkong Julang Emas yang di depan kita itu sang jantan. Untuk membedakan sang jantan dan sang betina kita bisa melihat dengan 3 perbedaan. Yang pertama itu pada bagian berat badannya. Yang jantan mereka memiliki postur tubuh yang lebih besar, sedangkan yang betina mereka memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Dan yang kedua itu pada bagian atas kepalanya. Yang jantan mereka memiliki bulu di atas kepalanya yang berwarna cerah, sedangkan yang betina mereka memiliki bulu di atas kepalanya yang berwarna gelap. Dan yang ketiga yaitu pada bagian kantung atau tembolongnya ya. Yang jantan mereka memiliki kantung yang berwarna kuning cerah, sedangkan yang betina mereka memiliki kantung yang berwarna kuning kebiruan. Nah, yang di depan kita itu namanya Asep dan juga Agus ya. Dan untuk makanannya favoritnya itu adalah apa, Kaktis ya? Oh, makanan favoritnya buah-buahan. Seperti apa, Kaktis ya? Papaya, pisang, anggur, strawberry. Nah, buah-buahan segar ya. Nah, selain memakan buah-buahan, mereka juga memakan satwa-satwa tadi untuk menambah kalsium dan juga proteinnya, seperti katak, kadal, burung-burung kecil hingga telur-burung. Nah, pertama boleh ngasih makan langsung, Kak? Boleh, silakan. Caranya gimana? Caranya cukup mudah saja, yaitu dengan cara dilemparkan makanannya ke arah paruh burungnya ya. Ingat, ke arah paruh burungnya, jangan ke arah pelatihnya. Nah, nanti pelatihnya ikut mangap ya. Dan burung Rangkong Julang Emas ini mereka dikenal dengan burung yang sangat setia dengan satu pasangannya seumur hidupnya. Dan tadi kamu mau absen dulu nih, siapa yang setia sama pasangannya? Coba angkat tangan. Nah, sedikit ternyata Kak Niko. Oke, kalau gitu kita langsung ke bedahan sayap terakhir dari burung Rangkong Julang Emas. Di sini sudah ada Asep dan juga Agus. Bersiap diri dan bye-bye. Wow, ini adalah penampilan dari burung Rangkong Julang Emas ya. Nah, tadi kamu sudah tampilkan burung paruh bengkok yang asalnya dari Indonesia hingga mancanegara. Dan tadi barusan ada burung Rangkong Julang Emas. Berarti sekarang kita sudah memasuki ke burung pemangsa. Dan tadi kamu tadi bawa kembali untuk tidak ada lagi yang membuka makanannya ya. Yang masih membuka makanannya bisa disimpan terlebih dahulu. Dan untuk tidak ada lagi yang berpindah tempat duduk, karena nantinya burung pemangsa juga akan tepat terbang di atas kepala
semua. Oke, kalau gitu setuju semuanya? Setuju. Setuju. Oke, kalau gitu kalau setuju kamu akan tampilkan burung pemangsa pertama kita. Ini dia bersama Diego, alang laut dada putih. Ini dia sosok dari Diego, alang laut dada putih atau white belly sea eagle. Dengan nama ilmiahnya yaitu adalah Haliastus leucogaster ya. Ini dia sosok dari Diego dan mendarat bersama Kawisoasa. Dan mereka memiliki panjang tubuhnya dapat mencapai di 98 cm dengan berat badannya dapat mencapai di 3 hingga 4 kg. Maka dari itu alang laut dada putih dinobatkan sebagai burung pemangsa terbesar kedua di Indonesia. Bertepuk tangan lagi untuk Diego. Diego umurnya berapa kali itu? 4 tahun, masih di fase muda ya. Karena alang laut dada putih mereka memiliki beberapa fase, yaitu fase muda, fase dewasa, dan satu lagi fase jomblo. Nah, siapa tuh itu? Oh, enggak juga. Oke, ini dia sosok dari Diego yang masih di fase muda. Oke, itu dia penampilan dari Diego yang terlalu singkat ya. Maka teman ini kamu akan tampilkan kembali kerabat dari Diego. Karena nanti kita akan melihat bagaimana alang laut dada putih akan berburu mangsanya seperti di habitat aslinya. Dengan makanan favoritnya yaitu adalah ular laut. Oke, kalau gitu kita tumpahkan kerabat dari Diego. Ini dia bersama Jessie, alang laut dada putih. Ini dia sosok dari Jessie, alang laut dada putih akan memantau makannya di atas tebing-tebing. Dan kita sama-sama ini dia keunikan dari alang laut dada putih dan berhasil. Itu dia keunikan dari burung alang laut dada putih yang berburu mangsanya di atas permukaan air ya, atau water attack. Karena dia sosok dari Jessie juga akan berkenalan lebih dekat lagi bersama kita semua. Dan ketika alang laut dada putih berburu mangsa lebih besar dari berat tubuhnya, mereka akan dibawa terbang terlebih dahulu hingga di ketinggian 3000 meter dengan kecepatan terbangnya yang dapat mencapai di 115 km per jam. Jadi dia sosok dari Jessie lebih dekat lagi ya. Jessie umurnya berapa kali itu? 5 tahun. Nah, sudah memasuki fase dewasa. Karena ketika di fase dewasa mereka akan berubah warna bulu-bulunya. Dari atas kepala, dada hingga perutnya akan menjadi putih bersih dengan kepakan sayapnya yang akan menjadi abu-abu bakar. Oke, kalau kita sampai bertemu trailer dari alang laut dada putih. Dan bye bye. Oke, terima kasih Kak Rangga di depan sana ya. Nah, itu dia penampilan dari alang laut dada putih yang tadi berburu mangsanya di atas permukaan air. Dan kali ini kamu akan tampilkan kembali burung pemangsa. Namun kali ini mereka akan berburu mangsanya di atas permukaan darat ya, atau di daratan. Oke, kalau gitu ya, mereka memiliki panjang tubuhnya yang dapat mencapai di 75 cm dengan berat badan yang dapat mencapai di 2 kg. Oke, kalau gitu kita di sini Kak Wisnu-san bersiap-siap diri untuk memanggil sosok dari alam berontok. Ini dia sosok dari alam berontok bersama Kak Rangga di depan sana. Ini dia sosok dari alam berontok, dikenal juga sebagai Changeable Hawk Eagle Dark Morph ya. Dan mereka memiliki warna di bulu-bulunya yang berwarna coklat kehitaman. Dan mereka memiliki bentangan sayapnya yang dapat mencapai di 1,5 meter. Ini dia sosok dari alam berontok yang akan mengintai makanan dari kejauhan. Dan di sini Kak Wisnu sudah menyiapkan mangsanya, itu ada tikus-tikus kecil. Namun selain memakan tikus-tikus kecil, mereka juga memakan mamalia kecil dan juga serangga-serangga yang berada di daratan. Dan ini dia sosok dari Black namanya ya. Dan mereka memiliki 2 jenis, yang di depan kita itu jenisnya Changeable Hawk Eagle Dark Morph. Dan ada lagi yang berwarnanya lebih cerah lagi, yaitu Changeable Hawk Eagle Light Morph ya. Dan ini dia, mereka berasal dari Asia Tenggara hingga Asia Selatan. Dan kita masih menantikan kembali sosok dari Black alam berontok. Dan mereka juga memiliki cengkraman dan kuku yang sangatlah kuat dan juga tajam. Dan sosok dari alam berontok masih bersiap diri untuk menerbangkan sayap-sayapnya yang dapat mencapai di 1,5 meter. Kita masih menantikan kembali sosok dari alam berontok.
menggunakan sayap-sayapnya yang dapat mencapai 1,5 meter. Kenapa? Supaya tidak direbut oleh burung-burung pemangsa lainnya. Dan kita masih lihat kembali sosok dari Black Elang Brontok atau Changeable Hawk Eagle Dartmoor. Masih menarikan kembali sosok dari Elang Brontok. Oke, kita bertepuk tangan terakhir kali di Elang Brontok ya, atau Changeable Hawk Eagle Dartmoor. Dan kali kita akan tampilkan kembali burung pemangsa yang namun biasanya aktifnya di malam hari. Ada yang tahu burung apa? Burung hantu. Oke, kalau gitu kita nantikan sosok dari burung hantu Buffy Fish Owl yang sudah tiba di atas sana. Wow, ini dia burung hantu Buffy Fish Owl. Dan mereka memiliki panjang tubuhnya yang dapat mencapai di 60 cm dan berat badannya yang dapat mencapai di 400 gram. Dan mereka memiliki nama ilmiah yang sangat lucu, yaitu adalah ketupa-ketupu. Dan mereka memiliki 3 fakta menarik. Yang pertama, mereka dapat terbang tanpa mengeluarkan suara dari kepakan sayapnya karena mereka memiliki bulu-bulu yang sangat halus dan seringan kapas. Kita masih menemukan sosok ini, dia sosok dari Lexi ya. Dan mereka memiliki warna bulu yang berwarna coklat dengan bintik-bintik hitam di bagian bulunya. Itu dia fakta yang pertama. Terdengar atau tidak benangan sayapnya tadi? Tidak ya, berarti terbukti. Nah, itu dia fakta yang pernah mereka dapat terbang tanpa mengeluarkan suara dari kepakan sayapnya. Dan fakta yang kedua, yang tahu burung hantu dapat memutarkan kepalanya berapa derajat? 360 derajat. Yang setuju 360 derajat coba angkat tangannya. Wah, lumayan banyak ternyata ya. Gimana kau itu kalau 360? Bisa apa kau itu? Bisa patah lehernya ya, ternyata enggak balik lagi. Yang betul itu adalah 270 derajat. Jadi kita bisa belajar bersama-sama ya. Jadi burung hantu itu dapat memutarkan kepalanya hingga 270 derajat. Dan fakta yang ketiga, burung hantu Buffy Fish Owl mereka aktifnya di siang hari atau kelompok diurnal. Kita bisa membedakannya pada bagian bola matanya yang berwarna kuning cerah. Sedangkan burung hantu yang aktifnya di malam hari atau kelompok nocturnal pada bagian bola matanya berwarna hitam pekat. Oke, kalau gitu bertepuk tangan yang terakhir dari burung hantu Buffy Fish Owl. Dan kali ini kita akan dari burung pemangsa, namun kali ini ukurannya lebih kecil lagi. Namun jangan salah, kecil-kecil cabai rawit karena mereka dapat berburu mangsanya di atas udara. Oke, kalau dulu siapkan kamera video kembali, kita panggil dia bersama Elang Bandar. Kita nantikan sosok dari Elang Bandar. Ini dia sosok dari King Elang Bandar. Itu dia ya. Ada lagi sosok dari Brooklyn dan ada 2 ekor di hadapan kita. Ini dia sosok dari Elang Brontok atau Brak Mini Cat. Dan mereka memiliki nama ilmiah yaitu Haliastur indus. Dan kali ini kita akan bermain-main dengan satu adik-adiknya. Ada yang mau bermain? Boleh sini maju ke depan. Nah, oke, sini ke depan. Nah, oke Kak Wisnu, ini dia. Oke, ini dia adiknya. Nah, di sini. Dan menghadap ke depan, kita kenalan dulu Kak Wisnu. Adik namanya siapa? Kak Wahyu, Kak Wahyu. Adik siapa? Dek Delvin. Datang dari mana? Dari rumah. Ini dia Dek Delvin datang dari rumah ya Kak Wisnu ya. Iya, ini kita akan bermain mana Kak Wisnu? Pakai pen. Nah, caranya gimana Kak Wisnu? Cukup dipegang saja pennya dengan erat-erat ya. Oke, kalau gimana Kak Wisnu, sudah siap? Sudah siap. Oke, kalau ini dia sosok dari King dan juga Brooklyn. Ini dia sosok dari Elang Bondol yang akan mendapatkan mangsanya. Ini dia sosok dari Elang Bondol dan wow, berhasil. Habis itu, habis. Oke, terima kasih untuk adiknya sudah membantu ya. Dan kali ini kamu kan butuh satu penonton dewasa. Kakaknya mau bermain, kakaknya di atas. Boleh maju ke depan sini. Nah, kita kadang-kadang kamu juga ini Kak, boleh maju ke depan sebelah sini ya.
Kakak namanya siapa kak? Kak Aldi ya. Datang dari mana kak? Dari tadi. Oke, kali ini kita akan bermain di mana kak Wisnu? Pakai balon. Nah, caranya gimana kak Wisnu? Cukup dipegang saja balonnya ya, dan dipegang erat-erat. Nah, tenang aja kakak. Balonnya nggak pecah ya kak Wisnu. Tapi apa kak Wisnu? Meledak. Oke, gimana kak Wisnu? Sudah siap? Sudah siap. Oke, begitu ini dia dari Alang Banda. Ini sosok dari King dan juga Brooklyn. Dan betul kata Pak Wisnu, meledak ya. Tenang kakak, kembali lagi kita bermain yang lebih ekstrim lagi. Di mana Pak Wisnu? Di atas kepala. Wah, boleh kopinya dipakai terlebih dahulu. Oke, Kak Wisnu, sebentar Kak Wisnu. Tadi balon pecah Kak Wisnu. Aman ya? Oke, aman ya Kak Wisnu? Oke, tenang aja kakak. Oke, menghadap ke depan kembali kita baikkan. Ini dia sosok dari King Alang Bondol. Ini dia sosok dari King Alang Bondol dan juga Brooklyn. Ini dia sosok dari Brooklyn dan masih berputar-putar di atas udara. Sudah siap Kak Wisnu? Cukup. Oke, bertepuk tangan dulu untuk kakaknya. Oke, terima kasih kakak sudah membantu ya. Nah, itu dia penampilan dari Alang Bondol. Dan berbicara tentang Alang Bondol pernah dijadikan maskot pada DKI Jakarta bersama Salak Condet pada tahun 1989. Dan kembali lagi dijadikan maskot pada acara ASEAN Para Games pada tahun 2018. Dan kali ini Kak Fauzan akan tampilkan burung pemaksa terakhir kita. Maka dari itu siapkan kamera dan videonya. Kita baikkan ini